Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sektio Merian M, NIM 20060114 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada pertemuan ke-12 pengantar ekonomi pembangunan ini, saya akan mempresentasikan tentang materi teori dorongan kuat. Teori dorongan kuat. Tesis Rosenthal-Rodan, teori dorongan kuat, berkaitan dengan nama Profesor Paul N. Rosenthal-Rodan. Menurut tesis ini, untuk menanggulangi hambatan pembangunan ekonomi negara terbelakang dan untuk mendorong ekonomi tersebut ke arah kemajuan, diperlukan suatu dorongan kuat atau suatu program besar yang menyeluruh dalam bentuk suatu jumlah minimum investasi. Teori ini menyatakan bahwa cara kerja sedikit demi sedikit tidak akan mendorong ekonomi dengan berhasil pada lintasan pembangunan, tetapi suatu jumlah minimum investasi merupakan syarat mutlak dalam hal ini. Ia memperlakukan tercapainya ekonomi eksternal yang timbul dari pendidikan secara serentak industri-industri yang secara teknik saling berkaitan. Dengan demikian, syarat mutlak seperti itu dan ekonomi eksternal yang mengalir dari sejumlah minimum eksternal merupakan syarat untuk melancarkan pembangunan ekonomi dengan berhasil. Rosenthal-Rodan membedakan antara 3 macam syarat mutlak minimal dan ekonomi eksternal. Pertama yaitu syarat mutlak minimal dalam fungsi produksi, khususnya syarat mutlak minimal pada persediaan modal, overhead sosial. Kedua yaitu syarat mutlak minimal pada permintaan, saling lengkapnya permintaan. Ketiga, syarat mutlak minimal dalam persediaan tabungan. Mari kita telaah apa peranan syarat mutlak minimal ini dalam pembangunan ekonomi. Pertama yaitu syarat mutlak minimal dalam fungsi produksi. Menurut Rosenthal-Rodan, jumlah investasi minimal dalam input, output, atau proses membawa kepada peningkatan penghasilan. Ia menganggap modal overhead sosial sebagai contoh paling penting dari syarat mutlak minimal dan dari ekonomi internal pada sisi penawaran. Jadi, menurut Rosenthal-Rodan, modal overhead sosial mengandung 4 macam syarat mutlak minimal. Pertama yaitu dilihat dari segi waktu, ia tidak dapat diubah lagi dan oleh karena itu harus didahului investasi lain yang bersifat produktif secara langsung. Kedua yaitu ia mempunyai masa pakai minimum sehingga membuatnya semakin mampat. Ketiga yaitu ia mempunyai masa persiapan yang lama. Terakhir, terdiri dari suatu paket industri minimal yang tidak dapat dikurangi lagi untuk jenis pekerjaan umum yang berbeda-beda. Kedua, syarat mutlak minimal pada permintaan. Syarat mutlak minimal permintaan atau sering melengkapinya permintaan membutuhkan pendirian secara serentak industri-industri yang saling berkaitan di negara terbelakang. Maksud utama adalah karena proyek-proyek investasi secara sendiri-sendiri mempunyai risiko tinggi sebagai akibat dari ketidakpastian mengenai apakah produksinya akan mendapatkan pasar. Maka keputusan tentang investasi harus bersifat saling berkaitan. Ketiga yaitu syarat mutlak minimal pada persediaan tabungan. Suatu jumlah minimum investasi membutuhkan suatu jumlah tertentu tabungan. Jumlah tabungan ini tidak mudah dicapai oleh negara terbelakang yang miskin karena sangat rendahnya tingkat pendapatan. Untuk mengatasi hal ini,
Maka ketika pendapatan meningkat sebagai akibat peningkatan investasi, tingkat tabungan marginal diusahakan agar lebih tinggi daripada tingkat rata-rata tabungan. Berdasarkan 3 syarat mutlak minimal ini dan adanya ekonomi eksternal yang dapat dikembangkan, maka dorongan kuat atau jumlah minimum investasi merupakan tindakan satu-satunya untuk mengatasi hambatan-hambatan pembangunan di negara terbelakang. Masuk ke penilaian. Profesor Rosenthal-Rodan menganggap teori pembangunannya lebih unggul daripada teori keseimbangan statis tradisional karena ia tidak menggunakan moto dari teori yang akhir. Ini bahwa alam memang melompat-lompat. Teorinya didasarkan pada asumsi yang lebih realistis, yaitu syarat mutlak minimal dan ketidaktepatan dalam fungsi produksi. Jadi, teori ini terutama merupakan teori investasi yang menyangkut pasar tidak sempurna di negara terbelakang. Masuk ke kekurangan teori dorongan kuat. Pertama yaitu mengabaikan investasi di bidang ekspor dan impor pengganti. Dari ekonomi eksternal yang timbul dari dorongan kuat tersebut di atas, kehilangan alasan pembenarannya karena jenis investasi di bidang ekspor dan pengganti impor seperti itu tidak memperlakukan ekonomi eksternal. Kedua yaitu mengabaikan investasi yang bersifat pengurangan biaya. Karena ekonomi eksternal timbul dari perluasan output industri sebelumnya, maka dalam hal ini investasi yang bersifat pengurangan biaya ekonomi eksternal tersebut tidak diperlukan. Ketiga yaitu mengabaikan investasi di sektor pertanian. Bagi negara terbelakang yang berorientasi pada pertanian, apabila teori investasi dorongan kuat secara besar-besaran di bidang pengairan, fasilitas angkutan landroven dan mengabaikan pertanian melalui peralatan yang lebih baik, pupuk dan lain-lain adalah sama penggantinya seperti investasi pada industri-industri lain. Mengabaikan sektor pertanian akan berarti memperlambat daripada mempercepat jalannya pembangunan. Keempat yaitu mengabaikan tekanan inflasioner. Jangka waktu selama modal overhead itu dibentuk juga akan menjadi masa yang mengandung tekanan inflasi karena barang-barang konsumsi langka. Tekanan inflasi pada gilirannya akan memperpanjang proses pembentukan modal overhead, sehingga tugas untuk membangun perekonomian dengan lebih cepat menjadi semakin lebih sulit lagi. Kelima yaitu investasi rendah. Membawa peningkatan besar di bidang output. Analisa statistik pembangunan ekonomi dunia Profesor John Alder menunjukkan bahwa investasi yang relatif rendah memberikan hasil yang baik dalam bentuk pembangunan output. Kesimpulan ini didasarkan pada kajiannya tentang rasio modal output yang rendah di India, Pakistan, dan banyak negara lainnya di Asia dan Amerika Latin. Jadi, tidak banyak bukti yang dapat meyakinkan bahwa dorongan kuat pada investasi merupakan suatu persyaratan bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang. Keenam yaitu kesulitan administratif dan institusional. Pelengkapan administrasi dan kelembagaan pada perekonomian seperti itu lemah dan tidak efisien. Kesulitannya yang akan timbul tidak saja menyangkut perencanaan berbagai macam proyek, tetapi juga dalam pelaksanaannya. Kekurangan informasi statistik, keterampilan teknik tenaga terlatih, dan koordinasi antara berbagai departemen adalah sebagian dari masalah kompleks yang tidak mudah diatasi. Lebih lanjut, sebagian besar negara terbelakang merupakan ekonomi campuran di mana sektor swasta dan negara lebih banyak bersaing daripada saling melengkapi. Ini membawa kepada saling curiga dan permusuhan yang rasanya bertentangan dengan
pertumbuhan ekonomi yang berimbang. Ketujuh yaitu bukan fakta sejarah. Menurut sejarah, keberadaan atau absennya suatu dorongan kuat tidak merupakan ciri pertumbuhan yang istimewa dimanapun juga, kata Profesor Hagan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.